Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini saya akan bahas tentang penjual bakso keliling dan penjual bakso mangkal ya. Nah, kira-kira bagusan yang mana nih penjualannya? Apakah bagus penjual bakso keliling atau bagus penjual bakso yang mangkal ya? Oke, teman-teman, sebelum saya jawab pertanyaannya, kita harus tahu dulu perbedaan keuntungan antara penjual bakso keliling dan penjual bakso yang mangkal ya. Nah, untuk penjual bakso keliling itu sendiri, keuntungan yang pertama adalah kita bisa menentukan target pasar kita kemana ya. Kita bisa ke perumahan-perumahan yang memang banyak penduduk, kita bisa ke pasar-pasar yang memang pasar itu tempatnya rame ya, atau mungkin ke tempat-tempat lain ya yang dirasa tempat itu bisa cukup ramai untuk kita kunjungi ya teman-teman, untuk kita dagangkan, dagang apa namanya, jualan bakso kita ya. Nah, untuk penjual bakso keliling itu sendiri ya biasanya sih, ada yang menjual dengan menggunakan gerobak yang memang apa namanya, dipakaikan roda ya, itu hanya bisa, sistemnya didorong ya. Nah, ada juga gerobak yang hari ini didesain untuk, apa namanya, si roda itu dinaikkan di motor teman-teman. Nah, itu, perbedaannya kalau kita bisa bikin gerobak yang bisa ditaikin di motor, itu jangkauan, target pasar kita lebih luas lagi ya, karena memang itu bisa menjangkau puluhan kilometer ya. Kita bisa ke pabrik-pabrik, kita bisa ke pasar-pasar sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau penjual untuk bakso keliling yang memang menggunakan roda, itu sih biasanya terbatas hanya sekitar beberapa kilometer saja dari tempat rumah kita singgah untuk berkeliling di tempat sana ya. Tapi keuntungan yang pertamanya itu adalah kita bisa, punya target pasar sesuai keinginan kita ya. Kita misalkan ingin menyusuri pasar-pasar, komplek-komplek itu kita bisa langsung ke sana ya. Itu keuntungan yang pertama kalau kita, berjualan bakso dengan cara berkeliling ya. Terus keuntungan yang kedua untuk penjual bakso keliling itu sendiri ya, teman-teman, tidak usah memikirkan biaya yang terlalu besar ya, seperti bakso mangkal ya. Kalau bakso mangkal itu biasanya sih apa namanya, kekurangannya harus membutuhkan modal yang besar karena untuk sewa lahan ataupun sewa kontrakan ataupun sewa ruko ya tempat kita berjualan. Nah, kalau teman-teman berjualan baksonya dengan cara berkeliling itu teman-teman tidak usah memikirkan yang namanya biaya sewa kontrakan ya, karena memang kan kita langsung jalan aja gitu kan membawa gerobak ataupun membawa gerobak yang ada di motor ya, ataupun menggunakan gerobak yang pakai roda ya teman-teman. Itu keuntungan kita dari apa namanya, eee, segi penjual bakso keliling ya. Yang pertama kita bisa mentargetkan pasar kita, yang keduanya kita tidak usah terlalu banyak mengeluarkan modal untuk biaya sewa dan sebagainya ya teman-teman, tinggal tinggal keliling aja gitu. Terus selanjutnya keuntungan, eee, yang didapat dari penjual bakso yang mangkal yang pertama adalah keuntungannya teman-teman, tidak usah capek sih sebenarnya, tidak usah capek berkeliling-keliling ya, menawarkan secara langsung ke konsumen-konsumen karena teman-teman ya mangkal, diem. Kalau memang misalkan lagi sibuk, ya disitulah capeknya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak, ya diam gitu menunggu yang beli. Itu keuntungannya teman-teman tidak terlalu capek ya, kalau keliling kan kita ekstra tenaga harus apa namanya, menawar-nawarkan langsung ke konsumen, terus memang kalau misalkan pakai gerobak yang roda itu kita harus berjalan kaki. Kalau bedanya dengan penjual bakso yang mangkal itu, kita biasanya tidak terlalu capek ya, capeknya pas rame aja. Terus selanjutnya, kelebihannya, kita lebih, apa namanya, lebih enjoy lah, lebih enjoy itu dalam artian, biasanya sih di tempat ruko itu kan teduh ya, karena memang apa namanya, seperti rumah lah gitu ya. Kalau misalkan penjual bakso keliling ya kita singgah di mana aja ya, bisa di bawah pohon, bisa di, apa ya, langsung di terik matahari ataupun bisa makan di tempat-tempat orang lain. Kalau misalkan mangkal, teman-teman hujan pun itu bisa bisa apa, terlindungi di sana. Tapi kalau misalkan teman-teman keliling,
Itu apa namanya, kekurangannya ya teman-teman, basah kuyup kalau memang sedang lagi di jalan ya, kalau misalkan hujan. Nah, tapi ya kekurangannya untuk bakso yang mangkal itu yang pertama kita harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk biaya kontrakan ya. Biasanya kita bisa sewa dengan per bulan ataupun per tahun. Nah, saya sarankan buat teman-teman pemula yang memang memilih untuk mangkal ya, teman-teman saya sarankan untuk sewa kontrakan itu atau roko itu carilah yang per bulan terlebih dahulu ya, sambil kita melihat potensi penjualan kita apakah bisa naik ataukah turun penjualannya. Kalau misalkan bisa naik ya, ternyata dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan penjualannya naik, baru kita pikirkan untuk sewa per 6 bulan ataupun per tahun ya. Nah, saya sarankan ya teman-teman untuk mencari kontrakan yang memang hitungannya per bulan ya, tidak per tahun. Itu untuk meminimalisir yang namanya modal usaha yang akan kita keluarkan dari usaha bakso kita. Nah, terus masalah bagus ya, tadi pertanyaannya bagus yang mana kira-kira antara penjual bakso keliling sama penjual bakso yang mangkal. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari segi omset, eh kalau boleh saya bilang sebenarnya dua-duanya bagus ya, tergantung kita lihainya mencari tempat. Kalau teman-teman misalkan di bakso keliling bisa menemukan target pasar yang bagus, misalkan seperti pabrik ya, itu seperti teman saya jualan 1 jam aja ya, karena dia mangkal apa namanya keliling terus mangkal di pabrik ya selama 1 jam, itu bisa habis ratusan porsi ya per 1 jam itu ya, kalau sudah menemukan target pasar yang memang apa namanya pas untuk penjual bakso keliling itu. Dan sama keuntungan dari penjual bakso yang mangkal pun ya, ketika teman-teman menemukan tempat yang strategis dan bagus ya, terus teman-teman misalkan bisa punya resep yang enak, dan itu biasanya sih bertahan lama juga ya, sesuai dengan kondisi tempat di mana teman-teman mangkal ya. Kalau misalkan teman-teman mangkalnya di dekat hutan ya sama aja gak akan laku. Terus teman-teman juga kalau misalkan jualan keliling juga misalkan di pinggir hutan yang nggak banyak penduduknya ya sama juga tidak akan laku. Masalah bagus dan tidaknya tergantung teman-teman yang pertama bisa menentukan target pasar atau target tempatnya dulu di mana ya. Yang mangkal bagus, yang apa namanya keliling pun bagus ya. Tapi kalau teman-teman misalkan seperti yang saya sarankan tadi tidak punya modal yang banyak untuk sewa kontrakan, lebih baik teman-teman untuk memulai berjualan itu dengan cara berkeliling terlebih dahulu. Sekaligus ya teman-teman mengasah mental teman-teman dalam berjualan ya. Dan meminimalisir yang namanya kerugian-kerugian yang diakibatkan daripada usaha merintis bakso ya. Jadi meminimalisir yang namanya kerugian ya kalau misalkan teman-teman berkeliling dulu ya. Tapi ya apa namanya teman-teman harus punya mental yang kuat ya dalam berjualan berkeliling itu, karena teman-teman selain misalkan modalnya tidak terlalu besar ya, itu yang harus ditonjolkan tuh punya mental yang kuat, karena teman-teman harus menawarkan secara langsung kepada konsumen bakso kita ya, beda dengan yang mangkal. Kalau yang mangkal mah kan tinggal kita diam nunggu orang masuk ke toko kita, ke warung kita, baru yang namanya terjadilah yang namanya omset, dan kita tidak usah apa namanya menawarkan ya, tidak usah apa namanya malu lah gitu ya kalau mangkal itu ya. Nah, itu dikembalikan lagi kepada teman-teman semua. Kalau bicara masalah bagusan yang mana antara penjual keliling dan penjual bakso yang mangkal, saya kembalikan kepada permodalan dan mentalnya teman-teman. Kalau teman-teman punya mental yang kuat, modalnya tapi kurang, silahkan teman-teman untuk mencoba merintis dari penjual bakso keliling terlebih dahulu. Dan itu seperti tukang-tukang bakso yang legendaris ya, seperti di tempat saya, itu mereka selalu apa yang namanya merintis usaha bakso itu dari berkeliling terlebih dahulu ya, sehingga hari ini punya satu ruko yang besar dan punya omset juga yang besar karena memang mentalnya itu sudah terlatih ya.
Kalau tidak salah sih sekitar puluhan tahun, itu dari tahun 90 sudah mulai merintis untuk berkeliling, dan hari ini sudah punya pangkalan bakso, apa namanya, tempat ruko mangkal bakso yang besar ya teman-teman, karena memang proses perjuangannya yang sangat lama dan panjang. Tapi kalau teman-teman punya modal yang besar dan tidak punya tekad atau mental yang terlalu kuat, silahkan teman-teman untuk buka langsung tempat mangkal bakso. Cuman ya modalnya tadi ya besar. eh Apa namanya? Kalau dari segi pangsa pasarnya, tergantung kita menentukan target pasarnya di mana. Itu biasanya sama-sama sih bisa sukses juga ya. Seperti saya tidak keliling dulu ya teman-teman. Saya tidak keliling dulu, saya langsung mangkal, dan saya punya satu strategi gitu untuk pemasarannya, yaitu lewat Facebook advertising sama TikTok dan sebagainya ya. Nah, 5 tahun ke belakang sih belum ada TikTok ya teman-teman, saya belum paham TikTok. Dulu cuman main Facebook aja, Facebook yang jual beli lokal ya, jual beli kuliner gitu kan, kuliner Sukabumi ya, karena saya di Sukabumi, kuliner Sukabumi. Terus ada yang namanya jual beli shopping bebas, itu saya masuk ke grup-grup itu, dan alhamdulillah saya mangkal waktu itu 1 bulan merintis, saya promosikan bakso saya. Ternyata memang 1 bulan pun menghasilkan omset yang sangat luar biasa ya di situ. Nah, jadi kembali lagi, bagusan yang mana? Bagus yang mana itu kalau saya sarankan sih teman-teman, dua-duanya bagus, tergantung dari permodalan teman-teman semua ya. Yang mangkal bagus, yang berjualan keliling pun bagus ya. Oke, teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya, silahkan untuk ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.